Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sebelum kita menuju ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-24 dari surah Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, ya, betul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi saya mengingatkan surat-surat di dalam juz amma yang terdapat di juz 30 ini, suratnya pendek-pendek tapi banyak jumlahnya, sehingga hafal satu juz saja sudah hafal banyak surat, puluhan surat. Setidak-tidaknya berapa? 34 surat hafal. Nah, yang saya harapkan Bapak, Ibu dan saudara sekalian, setelah berulang-ulang mendengarkan ini, nanti bisa mengikuti atau mempraktekannya sendiri-sendiri di tempatnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sudah bisa membacanya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya bisa menerjemahkan. Wailun ini isim nakiroh. Isim ada dua macam kan. Setiap hari Sabtu biasanya pelajaran bahasa Arab ya. Hari ini karena pesertanya belum pulih, masih pada sebagian sakit, jadi pelajaran bahasa Arabnya di cancel dulu. Jadi kita mengenal dalam bahasa Arab bahwa setiap kata itu jenis kata dalam bahasa Arab itu cuma 3 saja. Kata yang pertama disebut isim, itu yang paling banyak jumlahnya. Kata yang kedua, isim artinya kata benda. Yang kedua adalah fi'il, itu kata kerja. Dan jenis kata yang ketiga adalah harf atau huruf, itu susunan huruf-huruf hijaiyah yang tidak termasuk isim dan tidak termasuk fi'il. Nah, isim ada macam-macam, diantaranya ada isim mudzakkar untuk laki-laki, ada isim muannas untuk perempuan, ada isim mufrad untuk kata benda tunggal, ada isim musanna, kata benda ganda, double, dan yang ketiga isim jamak. Isim jamak terbagi 3. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, dan ada jamak mudzakkar salim. Jenis isim berikutnya, selain dilihat dari jenis kelaminnya dan dari jumlah atau bilangannya, jenis isim yang ketiga adalah ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifat. Isim nakiroh itu biasanya selalu huruf terakhirnya itu tanwin. Seperti ini contohnya. Wailun. Ini kalau dibaca sendiri wailun gitu. Ada tanwinnya ini kan, lamnya ditanwin. Ini berarti isim nakiroh. Nah, yang isim-isim nakiroh seperti wailun ini bisa berubah menjadi isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu tanda utamanya adalah
setiap kata dalam bahasa Arab yang didahului atau diawali dengan al, alif lam. Seperti Qur'anun. Ya. Innahu laqur'anun karim. Misalnya begitu. Qur'anun karimun. Qur'anun itu isim nakiroh. Kalau ditambahi al, dia berubah bunyinya menjadi Al-Qur'anu. Nunnya, tanwinnya hilang. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris buku misalnya begitu. Bahasa Arabnya kitabun. Itu isim nakirohnya. Kalau nanti berubah jadi isim ma'rifat menjadi al-kitabu. Bukan al-kitabun, bukan al-kitabu. Tanwinnya hilang. Biasanya susunan kalimat dalam dalam bahasa Arab itu kebanyakannya hanya terdiri dari kalimat yang disebut jumlah, ya. Dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimah, kalimatun. Membacanya kalimah. Kalau huruf harfun, al-harf atau harfun. Kalau kalimat dalam bahasa Arab bukan kalimat tapi jumlah. Jumlah mufidah artinya kalimat sempurna. Jumlah mufidah itu terbagi dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, ayat 1 dari surat Al-Mutaffifin ini adalah ayat yang terdiri dari dua buah kata. Kelihatannya dua buah kata. Satu wailun, ya. Terus lil mutaffifina, ya. Ya. Ini kelihatannya dua buah kata, padahal ini ada tiga buah kata. Kata yang pertama wailun, ini isim nakirah yang artinya jurang yang ada di neraka atau lembah yang ada di neraka, atau berarti juga kebinasaan atau kecelakaan, ya. Terus ada kata lil mutaffifin. Nah, lil mutaffifin ini asalnya dari li, ini huruf li, sama ditambah alif lam, al mutaffifuna. Asalnya itu al mutaffi, ini yaknya diganti wawu. Ya, al mutaffi. Nah, asalnya itu al-mutaffifuna asalnya. Jadi dalam ayat 1 ini ada tiga kata, ada tiga kalimah. Kalimah yang pertama wailun, kalimah yang kedua li, ini huruf. Kalau ini isim nakirah jenisnya. Ini li huruf jer namanya. Huruf jer itu paling banyak terpakai dalam kalimat. Paling sering muncul dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, lalu kata yang ketiga adalah al-mutaffifuna. Ini bentuk isim jamak mudzakkar salim. Dari kata al-mutaffifu. Asalnya kalau satu al-mutaffifu. Tapi kalau satu aja ini nih dipisah, dihilangin. Nah, gitu loh Pak. Al-mutaffifu, satu orang yang curang. Tapi kalau ditambah wawu nun, ini wawu atau orang bilang juga wawu nun, itu menunjukkan ini bentuk kata jamak, ya. Setiap ada wawu nun di dalam kalimat itu adalah bentuk jamak. Nah, karena al-mutaffifun ini didahului dengan huruf jer, li, berubah dia menjadi al-mutaffifin gitu. Nah, jadi gini. Nah, ini ya. Udah benar dah, ini kan? Ya. Wailul lil mutaffifin. Kamu bisa baca tuh artinya apa itu?
Wailun kecelakaan, kebinasaan, neraka wail lil mutaffifin, untuk orang-orang yang curang. Dah, selesai ayat pertama. Lalu pada ayat yang kedua Allah menjelaskan makna ayat yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan orang yang curang? Alladzina, orang-orang yang idza, ketika iktalu, dia mereka menakar. Iktalu, alladzina ini kan jamak. Alladzina ini kan isim mausul untuk jamak laki-laki. Kalau untuk perempuan allati itu ya. Kalau untuk laki-laki alladzina, allati, allai. Nah, ya, jadi orang-orang yang curang adalah alladzina, orang-orang yang, sebetulnya alladzina ini artinya yang gitu aja sebetulnya. Tapi yang tak untuk banyak orang. Nah, untuk mudahnya dalam bahasa kita diartikan alladzina, orang-orang yang, jadi ini isim, lalu idza ini huruf bukan fiil ya. Nah, ini baru fiil. Iktalu, tandanya dari mana kalau ini fiil? Nah, ini akhirannya u, la, lalu, tanatatuma, tumti, tuna, tunna, tuna, tuna. Itu. Jadi la, lu, tanatatuma, tumti, tuna, tuma, tuna, tuna. Jadi fi'il madi ini ya. Idza, ketika, iktalu, ini asalnya iktalu, membacanya begitu. Iktalu kalau dibaca sendiri, tapi kalau digabung alladzina idzaktalu, idzaktalu, begitu bunyinya. Alan nasi yastaufun, alladzina, orang-orang yang curang adalah orang-orang yang idza, ketika iktalu, mereka menakar, alan nasi, dari manusia. Loh, ala kok diartikan dari? Khusus untuk ayat di sini, ala di sini bermakna min. Ya, kenapa begitu? Ya, itu urusannya orang Arab, bahasa Arab itu maunya begitu mereka. Ya. Idza talu 'alan nas, ketika mereka menakar dari orang lain, dari manusia, yastaufun. Ala ini huruf, an-nasi ini isim, yastaufun ini fi'il. Yastaufun, mereka minta sempurna. Ya, artinya begitu. Ketika mereka menakar dari orang lain, mereka meminta sempurna takarannya atau timbangannya. Lalu ayat yang ketiga, termasuk orang yang curang adalah wa idza, dan ketika, wa ini huruf, idza juga huruf ya. Dan ketika kaluhum, kalu, ini satu kata sendiri nih. Fi'il ini. Ketika mereka menakar, hum, menakar untuk orang lain. Bukan dari orang lain tapi menakar untuk orang lain. Dia yang menakar untuk orang. Kalau yang pertama tadi, orang menakar untuk dia, gitu ya. Wa idza kaluhum, dan ketika mereka menakar untuk mereka orang lain, au, atau, au ini juga huruf. Wazanuhum, mereka menimbang untuk orang lain. Wazanu ini satu kata, hum satu kata. Wazanu artinya mereka menimbang, hum untuk mereka. Mereka orang lain maksudnya. Yuhsirun, orang-orang yang curang itu mengurangi. Sudah dijelaskan dalam tafsir ya bahwa
termasuk orang yang curang adalah kalau kita bebelian, kalau kita beli barang yang pakai ditakar dan pakai ditimbang, kita beli beras 10 kilo. Akadnya begitu kan, aku nukar, aku beli ya 10 kilo beras. Yang jual bilang, ya saya jual, nih. Karena dia minta 10 kilo, aku kasih 10 kilo. Udah, sampean nggak boleh bilang, tambahin lagi lah, nggak boleh, itu curang namanya. Jadi minta tambahan timbangan takaran kepada pembeli, kepada penjual, itu termasuk curang. Itu dia dilarang oleh Allah. Kau beli 10 kilo ya 10 kilo. Kalau tambah ya tambah lagi duitnya. Itu Islam kayak gitu Pak, ketat sekali aturannya. Nah, ini lain halnya kalau saudara beli 10 kilo dapat 10 kilo. Begitu saudara datang ke pedagang beras di dekat rumah kita sini, aku beli 10 kintal. Hah? 10 kintal enggak ada Pak, nunggu dulu mau enggak? Ini jual eceran aja, ini kita enggak ada sedia sampai 10 kintal. Ya pokoknya aku mau 10 kintal, ya, mau nunggu enggak? Mau ya, nunggu sampai buka gudangnya orang. Ya, nah, dibeli 10 kintal, ya biasanya cuma dibeli orang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, tiba-tiba orang beli 10 kintal, wah ini duit gede nih. Ya dia usahakan, cari, dapat. Nah terus karena sampean beli 10 kintal, terus tanpa diminta oleh sampean, orang yang jual ini ngasih, aduh terima kasih ya kamu beli barang banyak ini hari ini saya kasih bonus, nah kasih tambahan, itu enggak apa-apa dengan ridhonya penjual. Tapi kalau sampean yang minta, tambahilah aku beli banyak kok, tambahin, ya itu enggak boleh, itu termasuk curang. Ini dalam tafsir ada dibahas ini Pak, nih tafsirnya kalau masih lupa, senangannya lupa kan sampean kan? Iya, sukanya lupa. Nih. Hum, mereka orang-orang yang curang adalah alladzina idza kanal malu linnas, orang-orang yang apabila ada harta kepunyaan orang lain, wa aradu, lalu mereka bermaksud ayakilu, untuk menakar, minhu, dari harta orang lain, li anfusihim, untuk keperluan diri mereka, zadu, mereka menambah, fil mikyal, dalam takaran, wal mizan, dan dalam timbangan, wastaufu, dan mereka minta sempurna, aksaro, lebih banyak, min hakihim, dari hak mereka. Beli 10 kilo, mintanya 10 kilo, tambahin lagi. Nah, itu haknya dia 10 kilo. Tapi dia minta lebih dari 10 kilo. Itu curang. Ini ya, ayat yang ketiga dibilang, wa idza kanal malu lahum, dan jika ada harta lahum, milik mereka, orang-orang yang curang ini punya harta, wa aradu, dan mereka bermaksud ayakilu, untuk menakar, minhu, dari harta itu, linnas, untuk keperluan orang lain, au yazinu, atau mereka menimbang, lahum, untuk orang lain, angkosu minhu, mereka mengurangi dari takaran atau timbangan itu, wa a'tauhum, dan mereka memberi kepada orang lain, akola, lebih sedikit, min hakihim, dari haknya orang lain. Orang lain belinya 10 kilo, sampean kasih kurangi 10 kilo, kurang 1 ons. Itu sampean mengurangi haknya orang lain, itu juga curang. Sama dengan kalau kita beli lalu minta tambah 1 on, aku beli banyak lah, tambah sekilo aja. Curang itu, gak boleh. Itu Islam Pak. Beli 10 kilo, 10 kilo. Kalau beli, kalau minta tambah ya tambah lagi duitnya. Di pom bensin sampean bisa apa bilang begitu? Beli 10 liter, tambahin lagi itu. Bisa? Enggak bisa. Nah, kadang-kadang pom bensin itu curang juga.
tulisannya itu 10 liter, sebetulnya enggak 10 liter itu. Udah diakalin, enggak tahu gimana caranya, bukan 10 liter yang keluar itu. Ada pom bensin yang kayak begitu. Tapi insya Allah bukan punya Panandar itu, bukan ya. Ya. Nah, ini ya, kembali ke sini tadi. Berikutnya ayat yang keempat, ala. Nah, ini ada 2 huruf ini, huruf hamzah a sama huruf la. Ala a itu huruf hamzah, apakah? Huruf hamzah maksudnya huruf istifham. La ini huruf nafi, harfun nafi, huruf nafi, huruf yang meniadakan. Ala apakah tidak gitu? Yazunnu ini fiil. Meyakini, menyangka ini maksudnya meyakini. Siapa yang tidak yakin? Ala yazunnu apakah tidak yakin? Siapa yang tidak yakin? Ini fiil, fa'ilnya di belakangnya. Ala yazunnu ulaika apakah tidak yakin mereka? Apakah mereka tidak yakin annahum bahwa mereka mab'utsun orang-orang yang dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat nanti. Apa mereka yang curang itu tidak yakin bahwa nanti mereka di hari kiamat akan dibangkitkan lagi, hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya? Ya, apa mereka nggak yakin, kata Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa adanya orang-orang yang curang itu karena mereka tidak yakin kepada akhirat. Tidak yakin mereka, nggak percaya atau tidak yakin. Kalau yakin mereka nggak mau curang, nggak akan berbuat curang. Itu. Kapan itu mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim. Nah, ini juga li huruf. Yaumin isim. Azimin isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Isim. Tandanya ada tanwinnya ini loh Pak. Bu, pokoknya kalau ada tanwinnya, apakah dhammah tanwin, kasroh tanwin, ya, fathah tanwin, ya, fathatain atau fathah tanwin, dhammatain atau dhammah tanwin, atau kasrotain atau kasroh tanwin, itu isim, udah. Ya. Liyaumin azim, liyaumin azim, kalau terjemahannya aslinya untuk, ya, yaumin hari azimin yang besar. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang besar? Jadi li di sini bermakna fi. Liyaumin azim fi yaumin azimin. Itu kata para ulama ahli tafsir maupun ahli bahasa. Tulisannya li tapi masuknya fi. Pada hari yang besar. Hari yang besar ini maksudnya hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut sebagai hari yang besar? Karena hari itu urusannya itu besar. Banyak urusan yang mengerikan, menakutkan pada hari itu. Lalu Allah menjelaskan pada ayat yang ke-6, yauma, hari yang besar adalah yauma, suatu hari yang yakumu, akan berdiri. Siapa yang akan berdiri? Yauma, ini apa ini? Ayo. Isim, apa fiil, apa huruf? Isim, dari kata yaumun. Ya, dari kata yaumun. Tapi dia dalam posisi mansub, yauma. Karena dia sebagai keterangan waktu, dzorof zaman. Kalau dzorof itu, semua dzorof itu selalu mansub, selalu fathah. Jadi nggak bisa dibaca yaumi yakumu, nggak bisa. Yaumu yakumu, nggak boleh, nggak bisa. Kok nggak bisa bagaimana? Ya aturannya bahasa Arab begitu, nggak bisa. Yauma ini nggak boleh dibaca yaumi, nggak boleh dibaca yaumu. Makanya saudara baca Quran harus benar. A, I, U-nya itu harus benar. Ya, yauma, hari yang besar adalah yauma, suatu hari nanti yang yakumu, akan berdiri. Ini fiil,
An-nasu ini fa'ilnya. Akan berdiri, siapa yang akan berdiri? An-nasu, manusia ini. Li rabbil alamin, kepada Allah pemelihara seluruh alam. Jadi manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Semua kita akan berdiri, Pak. Enggak boleh duduk, enggak boleh baring, enggak boleh bersandar, enggak boleh. Berdiri terus sampean tuh. Berapa lama? Sudah terangkan kemarin tafsirnya ya. Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 100 tahun, ada tafsir bilang 1000, macam-macam lah pokoknya. Lama sekali. Antri kok, antri dipanggil oleh Allah satu persatu. Jadi nanti di akhirat itu mau diadili aja, itu antri dulu. Sama dengan pengadilan-pengadilan yang ada di dunia ini kan begitu. Sidang-sidang itu pakai jadwal itu, pakai antrian. Kalau mau dicepatkan pakai bayar duit dulu paniteranya. Ya. Terus apa namanya? Mau diadili antri, mau masuk surga nanti kita juga antri, Pak. Nah, kalau sampean nggak mau antri gimana sih? Orang mau masuk surga aja pakai antri kok. Pokoknya kalau kita harus antri ya udah antri. Ini rame nih bandara-bandara, stasiun-stasiun. Antri apa? Pemeriksaan swab antigen. Wah, yuh, enek. Wah itu. Mau pergi pakai swab antigen. Waduh. Ya. Yauma, pada hari yakumun nas, manusia akan berdiri li rabbil alamin, untuk menghadap Allah Tuhan semesta alam. Kala, jangan begitu wahai manusia, janganlah kamu menjadi orang yang curang. Ketahuilah inna, kala ini huruf jazr, apa? Huruf untuk larangan, melarang. Jadi kala, janganlah begitu, tidaklah sekali-kali seperti itu. Lalu inna ini juga huruf, kitabah ini isim, al-fujari ini isim juga, la ini huruf, fi ini juga huruf, sijinin isim. Kala, sekali-kali tidak, atau janganlah begitu wahai manusia, janganlah curang. Inna, sesungguhnya kitabal fujari, ketetapan orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang dalam Al-Quran disebut oleh Allah al-fujar, orang yang suka berbuat dosa. Karena kalau berdagang curang terus dia, tiap hari curang. Kalau nakar nimbang curang, pembelinya itu dikurangi haknya. Gak boleh. Itu bisa masuk neraka wail. Hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang. Jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan. Ya, karena ketetapan untuk al-fujar, lafi, sungguh di dalam sijinin, tempat yang bernama sijin. Wa ma adraka ma sijin. Wa ma, wa ini huruf, ma juga huruf. Wa ma, dan apakah adraka, yang memberitahu kamu sehingga kamu tahu. Dan tahukah kamu, itu ringkesannya begitu. Wa ma adraka, adro ini fiil, ka ini isim, isim domir ya. Isim ada jenis yang berikutnya lagi, isim domir. Isim domir kan ada macam-macam. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu isim domir yang munfasil. Ya, kalau yang muttasil kayak ini contohnya. Ya, dia sebagai objek yang anta menjadi ka, anti menjadi ki, antum menjadi kum, antunna menjadi kunna, hum tetap ya, hum ya tetap hum.
Begitu ya. Wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kamu sehingga kamu tahu, atau wa ma adraka, dan tahukah kamu ma sijjinun, apakah sijjin itu? Ma ini huruf, sijjin juga isim ya. Kitabum markum, ketetapan orang-orang yang berdosa itu berada di sijin adalah kitabum markum. Kitabun isim, markumun isim juga. Kitabun markum, ketetapan markumun yang telah tertulis, yang telah ditulis ya. Ini dalam tafsir ayat yang ke-9 ini juga sudah diterangkan ini. Ya, kitabun markum. Maksud ayat ini wa masirun, dan tempat kembali haula il mujrimina, mereka-mereka yang berdosa itu fi sijinin, di dalam tempat yang bernama sijin. Nah, sijin itu kitabun markumun ya. Maktubun, kitabun maktubun, sebuah kitab yang telah tertulis ya. Jadi kitabun markum adalah kitabun maktubun. Markum ini diartikan oleh para ahli tafsir, maktubun, telah tertulis. Ya, markumun sama dengan markum, sama dengan mafruhun minhu. Itu sama ini maknanya ya. Jadi kitabum markum. Berikutnya yang ke-10, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kalau yang pertama tadi Pak, wailul lil mutaffifin, ini membacanya kan bukan wailun tapi wailul lil. Wailul lil. Enggak boleh mendengung loh ya. Wailul lil, enggak boleh begitu. Biasa aja. Wailul lil mutaffifin. Yang mendengung ada sendiri nanti. Ini enggak pakai didengungkan. Wailul lil mutaffifin. Nah, kalau ayat yang ke-10 tadi ini wailui, nah ini tanwin ketemu ya, idgham ya kan. Nah, jadi ini huruf tanwinnya ini dihilangkan, dimasukkan ke dalam huruf ya. Wailun menjadi wailui, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Begitu. Wailui yauma idzin lil mukadzibin. Wailun ini isim. Yauma idzin ini juga isim. Tandanya apa? Ada tanwinnya ini. Lil mukadzibin ini terdiri dua kata. Ya, dua kalimah. Kata atau kalimah yang pertama itu li ini ditambah dengan al mukadzibun asalnya. Ya, asalnya ini al mukadzibun. Oh, gini Pak. Ya-nya diganti wawu. Nah, asalnya begitu. Wailun yauma idzin li al mukadzibun. Asalnya begitu. Tapi karena al mukadzibun isim jamak mudzakkar salim ini didahului dengan huruf jar, dia berubah menjadi, kalau ini namanya isim yang marfu ya, dengan tanda marfu'nya dhammah ya, dhammah atau bukan dhammah, wawu, tanda marfu'nya wawu jamak ya. Maka karena ada li berubah menjadi mansub, majrur. Majrur, tanda majrurnya adalah ya. Jadi wawunya diganti dengan ya. Ya wailu yauma idzil lil mukadzibin gitu. Ya, lil
li al-mukadzibin menjadi lil mukadzibin. Celakalah, binasalah, neraka wailah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa mereka yang mendustakan? Alladzina orang-orang yang yukadzibuna mereka selalu mendustakan bi dengan atau kepada yaumid hari pembalasan. Jadi al-mukadzibin atau al-mukadzibun orang yang mendustakan kata Allah adalah alladzina orang-orang yang ini isim mausul namanya yukadzibuna ini fiil dan fa'il sekaligus. Fiilnya yukadzibu, fa'ilnya una. Jadi alladzina orang-orang yang berarti banyak yukadzibuna mereka mendustakan bi yaumiddin kepada hari pembalasan. Ini bisa ngikuti enggak nih? Bisa ya? Nah, sambil belajar bahasa Arab. Ini hari Sabtu kan harusnya belajar bahasa Arab. Tapi pesertanya belum normal jadi pelajarannya juga belum normal. Jadi orang-orang yang mendustakan adalah orang-orang yang mendustakan kepada hari pembalasan maksudnya. Mendustakan kepada hari pembalasan artinya dia tidak percaya bahwa akan ada hari pembalasan. Bahwa kalau kita mukul orang nanti di akhir akan dibalas oleh Allah, disuruh gantian yang mukul, yang dipukul disuruh mukul nanti, dikisos nanti di sana. Kalau di dunia nggak ada kisosnya di akhirat, celaka kita. Berapa kali kita mukulin orang, nanti orang mukulin kita semua. Datang, tung, ini dua, datang lagi, tung, ini datang lagi. Waduh, 1000 orang kita pukul, 1000 orang yang mukulin kita gantian nanti. Benjut kepala sampean. Ya, jadi ini orang-orang yang mendustakan kepada hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ini huruf, ma juga huruf. Yukadzibu ini fiil. Tahunya dari mana? Berawalan yu, berawalan ya. Ya ini yu atau ya di sini adalah huruf mudhora'ah. Jadi ini fiil mudhari ya. Huruf-huruf mudhora'ah itu ada berapa? Ada 4. Ana itu alif, nanun, ya, sama ta. Pokoknya kalau ada kalimat diawali dengan a, u, ya, yu, tatu, nanu, itu pasti fiil sudah. Fiil mudhari ya. Wa ma yukadzibu dan tidaklah mendustakan bihi kepadanya, tidak mendustakan kepada hari pembalasan. Jadi hi di sini kembalinya yaumiddin ini hari pembalasan. Ya. Dan tidak mendustakan kepada hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin setiap yang melampaui batas. Kullu ini isim, mu'tadin juga isim. Ya, kullu ini isim itu apa namanya tuh? Isim apa namanya? Dzaraf ya. Isim apa jenenge? Jadi tidaklah mendustakan kepada hari pembalasan illa kecuali kullu setiap mu'tadin orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas maksudnya orang yang ini biar ingat lagi tafsirnya. Ayat berapa tadi itu? Ayat 12 ya. Orang yang melampaui batas itu ini loh. Illal wa ma yukadzibu bihi itu kan illa kullu mu'tadin asim itu maksudnya wa ma yukadzibu dan tidak mendustakan bihi bihadzal yaum maksudnya kepada hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin. Siapa itu mu'tadin? Mu'tadin itu adalah al-mu'tadi fi af'alihi.
orang yang melampaui batas dalam perbuatannya. Jadi perbuatannya itu selalu melampaui batas. Melampaui batas bagaimana? Alladzi, orang yang yatajawazu, menerjang, melampaui batas, al halal, dari yang halal, ilal haram, kepada yang haram. Jadi kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, maksudnya setiap orang yang perbuatannya itu melampaui batas. Seharusnya dia hanya boleh berbuat yang halal-halal saja. Tapi dia tiba-tiba berbuat yang haram. Nah, itu namanya orang melampaui batas, begitu itu. Ngambil duit yang bukan haknya, itu melampaui batas namanya, walaupun cuma sedikit. Iya, walaupun cuma sedikit. Itu bedanya pencuri sama koruptor. Pencuri itu cuma merugikan orang yang dicuri saja. Tapi koruptor merugikan banyak orang itu. Merugikan orang seluruh negara itu bisa jadi. Atau seluruh kabupaten, kota, atau seluruh provinsi. Tinggal dia berbuatnya di mana. Makanya kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, nggak boleh. Walaupun sedikit, walaupun Rp1, walaupun Rp1, nggak boleh. Itu Islam kayak gitu Pak ngajarinnya. Masya Allah. Kalau kita sampai melampaui batas dari yang halal kepada yang haram, namanya mu'tadin. Nah, ayat Qur'annya berbunyi, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, gitu kan? Dan tidak mendustakan kepadanya, maksudnya kepada hari pembalasan, ila, kecuali kullu, setiap mu'tadin, orang yang melampaui batas. Batas-batas yang halal dia terjang lalu melampauinya sehingga masuk ke dalam yang haram. Kemudian asimin, kullu mu'tadin, ya, asimin. Ini kena mudhof ilaih. Ya, ini isim yang berdukan sebagai mudhof, ya. Kemudian mu'tadin, ini isim yang berdukan sebagai mudhof ilaih. Lalu asimin, apa itu asim? Orang yang berdosa. Tapi lebih lengkapnya al-asim. Yang namanya al-asim adalah orang yang berdosa fi aqwalihi, dalam perkataannya. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau kita berkata-kata, berbicara, perkataan kita mengandung dosa apa enggak? Itu harus dikoreksi loh. Kita ngomongin orang ini, jelek-jelekin orang itu. Kita berdosa itu Pak. Lah orang-orang itu memang betul-betul jelek, ya berdosa itu. Lah kalau orangnya enggak jelek, malah tambah dosa lagi kamu, memfitnah namanya. Jadi al-asim, orang yang setiap kali ngomongnya itu mengandung dosa. Itu asim. Kalau mu'tadin, orang yang setiap kali berbuat, perbuatannya itu selalu mengandung dosa. Nah itu loh Pak. Nah itu yang akan masuk neraka wail itu yaitu. Fahuwa, maka dia al-asim ini, kata para ulama ahli tafsir, mereka mengambil dari hadis Nabi, in haddasa, apabila dia berbicara, kadzaba, dia mesti bohong. Setiap kali bicara bohong. Wa in wa'ada, dan jika dia berjanji, akhlafa, dia mengingkari janji. Setiap kali berjanji mengingkari janji. Wa in khosoma, dan jika dia bertengkar, fajaro, dia curang. Kalau bersaing curang. Itu ya, ini ayat 12. Lalu ayat 13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Idza ini huruf, tutla ini fiil majhul namanya. Ya, kata kerja pasif. Kalau aktifnya tatlu. Ya, tatlu, engkau membaca. Kalau tutla, dibacakan. Tatlu atau yatlu dia membaca. Yatlu al-Quran, dia sedang membaca Al-Quran. Kalau tutla ini dibacakan.
Ya, idza tutla ketika dibacakan alaihi kepada dia, atas dia, apa yang dibacakan? Kalau ada fi'il majhul, di belakangnya masih ada naibul fa'il sebagai ganti. Kalau ada fi'il maklum, kata kerja pasif, kata kerja aktif, ada fa'il pelakunya. Kalau ada kata kerja pasif, fi'il majhul, ada naibul fa'il, pengganti fa'il. Biasanya marfu ini. Idza apabila tutla dibacakan alaihi kepada dia ayatuna ayat-ayat kami, qala dia berkata asatirul awwalin. Ayat-ayat kami Al-Qur'an ini dianggap cerita orang-orang dulu. Kala janganlah begitu, ini huruf. Bal bahkan, ini juga huruf. Rona, ini fiil. Kembali. Ala, ini huruf. Kepada kulubihim. Kulub, ini isim. Him juga isim. Kulub artinya hati-hati. Jamak dari kolbun. Kalau satu kolbun, kalau banyak menjadi kulubun. Ya, hati mereka. Kembali kepada hati mereka apa yang kanu adalah mereka yaksibun, mereka usahakan, mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat berupa dosa akan menutupi hati mereka. Kala, ini juga huruf, janganlah begitu. Innahum, inna ini huruf, hum ini isim, ya. Innahum sesungguhnya mereka dari ini huruf jer, ya. Rabbihim Tuhan mereka, an rabbihim harus dibaca an rabbihim, tidak bisa an rabbahum, an rabbuhum enggak bisa. Rabbihim, ya. Tuhan mereka. Janganlah begitu sesungguhnya mereka terhadap Tuhan mereka yauma idin pada hari itu, pada hari kiamat, lamah jubun, sungguh mereka akan ditutupi, didindingi sehingga tidak bisa melihat surga dan kenikmatannya, tidak bisa melihat Allah dan keindahan Allah. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma ini juga huruf. Innahum huruf dan isim, ya, isim domir. Tsumma kemudian innahum sesungguhnya mereka lasalu, la sungguh ini huruf, salu fiil madhi, mereka pasti masuk al jahimi ini isim. Sungguh, kemudian sungguh mereka pasti masuk neraka jahim. Kemudian ayat yang 17, tsumma kemudian, ini juga huruf, ya. Yuqalu, ini juga fiil majhul. Kalau fiil maklumnya yakulu. Yakulu dia sedang berkata. Kalau yuqalu sedang dikatakan atau akan dikatakan. Kalau yakulu dia akan berkata atau dia sedang berkata. Tapi kalau yuqalu dia akan dikatakan. Tsumma yuqalu kemudian akan dikatakan, ya, kepada dia, kepada orang yang berdosa masuk neraka jahim ini akan dikatakan begini. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada ini huruf lagi. Ada ini namanya apa namanya ini? Isim isyarah, ya. Alladzi ini huruf atau isim mausul. Hadzal ladzi inilah yang kuntum. Ini fiil dan apa namanya? Ya isim domir, ya. Kuntum kalian menjadi. Jadi ini kuntum inilah yang adalah kalian dulu menjadi di dunia dulu bihi kepadanya, kepada neraka jahim, tukadzibun kalian tidak percaya, kalian mendustakan. Lalu ayat yang ke-18, kala jangan begitu, ini huruf juga. Inna sesungguhnya, ini juga huruf. Kitabal abrari, ketetapan orang yang baik-baik, kitabah. Ini isim al-abrar, ini juga isim. Ini posisinya sebagai mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat, ya.
Sesungguhnya ketetapan orang yang baik-baik lafi sungguh berada di dalam illiyin, tempat yang bernama illiyin atau illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa illiyun? Wa huruf, ma huruf, adraka fiil dan maf'ulnya, ya. Ma apa yang huruf illiyun, dinamakan illiyun. Apa itu illiyun? Illiyun adalah tempat yang berada di langit ketujuh sana. Kitabum markum, itu semua adalah ketetapan yang telah ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, akan menyaksikannya, akan selalu menyaksikan orang yang baik-baik yang berada di illiyin. Siapa yang menyaksikan? Al-muqarrabun, mereka yang dekat dengan Allah. Para malaikat, para manusia, nabi-nabi yang sudah meninggal, semuanya selalu melihat orang baik-baik berada di illiyun. Lalu ayat yang ke-22. Innal abrara lafi na'im. Inna ini huruf, sesungguhnya al abrara ini isim, orang yang baik-baik itu lafi. Ini ada dua kata, huruf yang pertama la, huruf yang kedua fi. Lafi sungguh berada di dalam naimin, kenikmatan. Naim itu asalnya itu naimun. Asalnya semua kata benda, Pak, Bu, aslinya itu marfu. Selalu domah tanwin. Kitabun, ya, jawalun, ini jawalun, HP. Nah, terus maktabun, meja, kursiyun, masjidun, madrasatun. Semuanya pakai un itu, tanwin. Tanwin tapi yang domah tanwin. Semuanya aslinya itu, semua kata itu begitu. Tapi kadang-kadang dia berubah menjadi kasrah tanwin atau fathah tanwin, tergantung jabatannya dalam kalimat. Nah ini jabatannya dia sebagai isim yang majrur. Karena majrur ya dia berubah dari naimun menjadi naimin. Membacanya sama, lafi naim. Begitu. Dibaca naimun bacanya juga naim gitu juga, ya. Alal araiki yanzurun. Ala ini huruf di atas, al araik tempat-tempat tidur itu, yanzuruna ini fiil, mereka selalu melihat. Jadi penghuni surga, orang-orang baik-baik, al abror. Siapa itu al abror? Nanti kita bisa bicarakan lagi. Siapa saja yang termasuk al-abror? Ya. Yang jelas al-abror adalah orang yang baik-baik. Kelakuannya baik, perbuatannya baik, pikirannya baik, niatnya baik, ya, perkataannya baik pokoknya. Ya. Itu mereka nanti di dalam surga, di tempat, di atas tempat tidur mereka bisa melihat kemana-mana. Sampai bisa melihat musuhnya waktu di dunia. Itu tuh yang mukulin aku waktu di dunia. Masuk neraka dia. Lagi digebukin sama malaikat tuh. Kapok kamu. Dulu kamu mukulin aku kamu kan. Dulu menjarakan aku kan. Kamu sekarang di penjara di neraka. Kapok kamu. Gitu. Iya betul. Nanti di dalam hadis ceritanya Pak. Dalam tafsir ini ya. Ta'rifu fi wujuhihim nabratan naim. Ayat yang ke-24, ta'rifu. Ini apa ini? Isim, fi'il apa huruf? Hah? Fi'il. Ta, data ini loh. Ya, yu, ta, tu, a, u, nanu. Nah, ini fi'il mudhari ini. Ta'rifu, engkau selalu mengetahui. Fi wujuhihim. Fi ini huruf jar. Wujuhihim ini isim dan ini juga isim domir. Ya, fi wujuhi. Asalnya wujuhun asalnya. Tapi karena ada fi berubah menjadi wujuhi. Ini asalnya hum, tapi karena ada fi menjadi hum. Asalnya hum, tapi karena ada fi dari hum menjadi him. Fi wujuhihim,
Ta'rifu engkau mengenal fi wujuhihim di dalam wajah-wajah mereka nadratan naim, cahaya kenikmatan. Ya, ini apa namanya? Kamu Muhammad kalau melihat orang-orang al-abror nanti di akhirat, di wajah mereka sudah kelihatan sinar kenikmatan atau cahaya kenikmatan atau rupa orang yang mendapat kenikmatan. Sampai bisa bedakan kan orang yang dapat duit banyak sama nggak dapat apa-apa. Keluar dari tempat yang sama, yang satu bawa duit 1 miliar, yang satu nggak bawa apa-apa. Wajahnya kan beda, ya kan? Beda. Nah, orang yang senang itu kelihatan dari wajahnya. Oh, ini orang lagi senang ini. Kenapa kamu kok tiba-tiba pulang senyum sendiri? Kenapa nak? Gitu. Anu Bu, tadi dapat hadiah dari siapa? Dari ustazah. Mana ustazahnya? Udah dikubur. Jadi saudara, ini ya nanti orang-orang yang masuk surga itu kelihatan di wajah mereka itu wajah kenikmatan. Ya, ini dalam tafsir ini misalnya ayat yang ke berapa tadi 24 ya. Nah, ya, wa idza nadharul insan, dan apabila manusia melihat ila wujuhihim kepada wajah mereka, adroka, manusia akan mendapatkan annahum bahwa mereka orang-orang al-abror ini itu ahlu rifhin, orang-orang yang mempunyai kesenangan, wa naimin dan kenikmatan, lima yaro karena apa yang dia melihat, fi wujuhihim pada wajah mereka, minal itmi'nani wan nadrati, berupa ketenangan dan keceriaan. Nah, keceriaan. Jadi ayat yang ke-24 ini menceritakan tentang penghuni surga yang disebut oleh Allah sebagai al-abror. Ta'rifu, engkau mengenal, engkau mengetahui, fi wujuhihim pada wajah mereka, nadratan naim, keceriaan di wajah yang mendapat kenikmatan. Ya, jadi ada wajah yang mendapat nikmat. Kenapa? Yusqauna, mereka akan diberi minum di surga nanti, min rahikim makhtum, dari khamr yang disegel. Yusqauna, mereka al-abror, orang-orang yang baik-baik yang akan masuk surga, nanti di akhir akan dijamu oleh Allah, diberi minuman min rahik. Minuman itu dinamakan rahik. Rahik ini kata orang Arab adalah khamr yang menjadi kebanggaan orang Eropa, orang Amerika kalau ketemu toast. Nah, ayo toast ini. Toast. Nah, kalau ini susu nggak apa-apa diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang barat kan pakai homer itu. Anggur atau sejenisnya yang bisa bikin mabuk. Tapi kami minumnya cuma 1 sloki, jadi nggak mabuk. Kok malunya hilang. Ya, bukan kemaluannya yang hilang, malunya hilang. Ya. Yusqauna, mereka akan diberi minum min dari, ya. Jadi ini yusqauna ini fiil mudhari majhul, bukan maklum, ya. Min huruf dari, huruf jar, rahikin ini isim, makhtumin ini isim. Rahikim ini homer, maktum yang disegel. Artinya minuman itu tidak akan dibuka segelnya sebelum orang yang akan diberi minum oleh Allah dengan minuman itu datang. Begitu dia datang, dikasih minuman itu tadi. Ya. Yusqauna min rahikim maktum, khitamuhu misk. Khitamuhu ini isim dan isim nakirah dan isim dhamir, ya. Khitamuhu, segelnya adalah miskun. Misk.
kasturi. Jadi segelnya itu berbau harum. Kalau ini kan nggak harum, Pak. Nggak ada baunya. Nanti minuman itu di segelnya aja sudah, harumnya, baunya ini, enaknya ini, pasti enak ini. Betul, kalau di sana enak, betul. Kalau di dunia ini baunya harum, rasanya pahit bisa itu, Pak. Ya. Rasanya kecut, masam dan sebagainya. Khitamuhu misk, segelnya adalah kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan untuk yang demikian itu, falyatanafas, maka hendaknya berlomba-lombalah, al-mutanafisun, orang yang berlomba-lomba. Nah, mestinya kita ini Pak, Ibu, berlomba-lomba bisa menjadi al-abror, bisa masuk, kalau mati masuk ke tempat yang namanya illiyun. Itu loh, jangan sebaliknya menjadi orang berlomba-lomba menjadi orang yang al-fujar, terus kalau mati dimasukkan ke sijin, naudzubillahi min dzalik. Jadi ayat 26 ini perintah dari Allah secara tidak langsung supaya kita berlomba-lomba menuju surga, jangan berlomba-lomba menuju neraka. Orang-orang yang mau masuk neraka biarin aja. Kalau dikasih tahu nggak mau ya udah. Nah, sekian aja dulu, kita sambung besok pagi insya Allah. Mudah-mudahan besok pagi ada lontong opor ya sini ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.